Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pada soal PCK ya. Nah, kami sampaikan sebelum kita bahas Bapak Ibu bahwa bentuk soal untuk UTBK, UK, PPPG, guru dalam jabatan atau guru tertentu untuk piloting 2, piloting 1 dan piloting 3 itu nanti ada tiga bentuk soal atau tiga eh, materi khusus yang akan Bapak Ibu nanti akan kerjakan. Pertama nanti Bapak Ibu akan diberikan soal SJT, kemudian PCK, baru kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan soal uraian studi kasus. Nah, untuk soal uraian studi kasus Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu menulis sendiri dengan mencatat di dalam laptop tersebut. Nah, SJT ini Bapak Ibu ada 15 soal nanti akan diberikan, kemudian PCK ada 35 soal. Nah, untuk studi kasus Bapak Ibu batasi di dalam menjawabnya itu ada 500 karakter. Nah, tes PCK itu apa sih? Nah, kami jelaskan Bapak Ibu, tes PCK itu merupakan Bapak Ibu diminta untuk memilih jawaban bagaimana Anda akan mengajar materi pada siswa Anda. Termasuk yang akan diukur adalah menentukan tujuan pembelajaran, indikator, media, materi, desain pembelajaran, berdiferensiasi, mendesain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, asesmen, merefleksi pembelajaran, dan lain sebagainya yang dapat Anda pelajari melalui bimbel kami. Anda hubungi kami ke 081 803 358 023. Nah, ini merupakan 8 kompetensi yang akan diukur nanti di dalam tes UTBK, UK, PPPG untuk PPG Daljab Piloting 2. Nah, Bapak Ibu, ini dasar kita di dalam membuat soal-soal di dalam bimbel nanti. Nah, baik langsung saja sekarang kita bahas soal pertama pada soal PCK. Ibu Wati, guru SD akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan ciri khusus Bapak Ibu di dalam soal PCK nanti di soalnya itu ada pedagogikal. Pedagogikal itu ada membelajarkan. Kemudian content knowledge. Nah, untuk content knowledge-nya itu ada luas lingkaran. Ini adalah kontennya. Nah, jadi nanti yang diminta itu Bapak Ibu bagaimana kita akan membelajarkan suatu materi seperti menentukan tujuan, menentukan materi, media pembelajaran, model pembelajaran yang digunakan dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari ya, baik di YouTube kami ataupun juga nanti di bimbel kami lebih lengkap Bapak Ibu. Di bimbel kita pelajari model, UBD atau konsep berpikir dari kurikulum Merdeka. Kita lanjutkan ke soalnya. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying. Tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu, dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan aktivitas pendukung. Alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja yang menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik apakah A. merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran, B. patuh melaksanakan ajaran agama dan rukun dengan pemeluk agama lain, C. menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak menyontek, D. serius dan sungguh-sungguh dalam belajar baik di kelas maupun di rumah, yang E. menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Nah, Bapak Ibu, biasanya kami di dalam pembelajaran bimbelnya, saya berikan kata kuncinya. Nah, di soal ini, kata kuncinya itu ada pada pembelajaran yang berkegiatan tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying, tidak ada pemaksaan kehendak. Nah, maka Bapak Ibu di sini kata kuncinya ya. Kata kunci dari soal ini ada pada di sini Bapak Ibu ya. Jadi, kebiasaan Bapak Ibu di dalam mengerjakan soal itu nanti tergantung dari kebiasaan kita saat try out. Nah, di sini bullying Bapak Ibu guru ya. Bullyingnya
itu nanti Bapak Ibu merupakan tindak kita sebagai apa? Tanpa ada bullying dan juga tidak ada pemaksaan. Itu menjadi dasar kita menjawab pilihan jawabannya nanti. Nah, maka yang dipraktikkan oleh Ibu Wati di sini jelas adalah kalau kita jamin siswa kita tidak ada bullying, mampu bekerja sama dengan baik, kemudian tidak ada pemaksaan, maka di sini kita memberikan rasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Kenapa rasa aman dan nyaman, Bapak Ibu? Nah, kalau siswa sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan anggota kelompoknya dan tidak ada bullying, tidak ada pemaksaan saat pembelajaran, maka itu kan siswa akan merasa aman dan nyaman di dalam belajar. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban B karena sesuai dengan konteks di dalam soalnya. Kemudian untuk jawaban B, patuh melaksanakan ajaran agama dan rukun dengan pemeluk agama lain. Jawaban B ini Bapak Ibu tidak sesuai dengan konteks di dalam soal terkait dengan adanya bullying, kemudian pemaksaan kehendak. Yang C menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak menyontek. Jawaban C juga tidak sesuai dengan apa yang ada pada konteks soalnya. Yang D serius dan sungguh-sungguh dalam belajar baik di kelas maupun di rumah. Nah, untuk jawaban D ini juga tidak tepat Bapak Ibu, tidak sesuai dengan konteks yang ada di dalam soal, yaitu kita mewujudkan pembelajaran tanpa bullying, tanpa ada pemaksaan, dan kemampuan bekerja sama siswa kita. Jadi tidak terkait dengan pembelajaran di rumah ya, ataupun tidak terkait dengan pembelajaran yang sungguh-sungguh. Yang E menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Jawaban E juga pasti salah karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam soalnya. Maka kita eliminasi jawaban yang E. Nah, Bapak Ibu, kami ada bimbel UK PPG UTBK, PPG Daljab Piloting 2 tahun 2024 yang Bapak Ibu bisa ikuti nanti melalui nomor WhatsApp kami di 081803358023 dengan cara ketik daftar UK PPPG Daljab, kirim ke WA kami di sini ya. Pelaksanaannya nanti dari tanggal 2 sampai dengan 14 Oktober tahun 2024. Bimbel ini akan dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan 10 pertemuan gratis e-modul, gratis tryout, gratis video rekaman bimbel, dan juga Bapak Ibu nanti bisa cek testimoni dari bimbel kami di piloting 1 kemarin. Ya, coba kita cek di https://id bimbel PPG. Oke, sebelum kita cek Bapak Ibu, kita lihat dulu soal yang kali ini. Pak Joko merasa perlu untuk menerapkan pendekatan TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge, dalam mengajarkan puisi di kelas. Dia menyadari bahwa teknologi dapat membantu siswa memahami makna puisi dengan baik. Namun, sebagian besar siswanya tampak tidak antusias dengan penggunaan teknologi dan lebih suka metode diskusi kelompok tradisional. Bagaimana cara terbaik Pak Joko mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran puisi tanpa mengesampingkan preferensi siswa di sini? Nah, di sini Bapak Ibu, kan di sini Pak Joko itu perlu menggunakan teknologi di dalam pembelajarannya. Terkhusus di sini adalah dalam pembelajaran puisi. Tetapi ternyata bahwa siswanya itu tidak antusias dengan penggunaan teknologi dan lebih suka metode diskusi kelompok tradisional. Nah, jadi siswa ini Bapak Ibu sangat suka dengan metode diskusi ya, atau metode yang suka diberikan pada materi sebelumnya. Nah, kita sebagai Pak Joko yang menghadapi siswa yang tidak antusias belajar dengan penggunaan teknologi dan lebih antusias ketika nanti pembelajaran berkelompok tradisional, maka sikap kita sebagai Pak Joko untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran puisi tanpa mengesampingkan lebih suka diskusi kelompok tradisional. Apakah A, menggunakan aplikasi analisis puisi dan memaksa semua siswa untuk menggunakannya? Jawaban A pasti salah Bapak Ibu ya. Di dalam pembelajaran kita tidak boleh memaksa siswa Bapak Ibu, tetapi yang kita lakukan adalah kita membelajarkan siswa dengan rasa aman, rasa nyaman. Kemudian jawaban B,
menggabungkan teknologi sebagai alat bantu tambahan bagi siswa yang tertarik sambil tetap mempertahankan metode diskusi kelompok. Baik, jawaban B kita akan simpan dulu Bapak Ibu ya. Yang C hanya menggunakan teknologi dalam sesi evaluasi fisik. Nah, jawaban C ini Bapak Ibu tidak tepat ya. Walaupun dia menggunakan teknologi pada saat evaluasi, tetapi kan tujuan kita di sini adalah mengintegrasikan atau menyatukan atau memadukan antara penggunaan teknologi dengan metode diskusi kelompoknya. Nah, maka jawaban C itu tidak tepat atau tidak sesuai dengan konteks di dalam soal juga. Yang D, menghindari penggunaan teknologi dan fokus pada metode tradisional sepenuhnya. Berarti jawaban D ini tidak mengintegrasikan Bapak Ibu ya, tetapi memisahkan. Yang E, teknologi sebagai materi utama dalam pembelajaran, ini juga tidak tepat. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang B Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan cek testimoni bimbel P3K. Mohon maaf di sini bimbel P3K, sorry. Saya mau bimbel yang PPG ya. Sebentar Bapak Ibu, untuk melihat testimoni bimbel PPG kami, silakan Bapak Ibu ketik bimbel PPG. Nah, ini dia ya. Sorry, salah ketik tadi. Nah, untuk testimoni bimbel PPG, Piloting 1 tahun 2024, Bapak Ibu klik warna biru ini. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan kepada testimoni bimbel Piloting 1 tahun 2024. Nah, di sini dari Bu Cucum Kulsum. Kemarin dia memberikan testimoninya Bapak Ibu. Oke, sebentar kita tunggu dia loading dulu. Nah, di sini merupakan testimoni dari Ibu Cucum tadi ya. Assalamualaikum, Pak. Alhamdulillah kemarin soal tes keluar semua. Sekarang di sekolah Ibu ada yang mau ikut bimbel lagi karena dia terpanggil angkatan ketiga. Jadi mohon izin nomor Bapak saya berikan ke Ibu N.I. Nuryani. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kesimpulannya bahwa soal yang kami berikan itu pada saat tes keluar semua Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, biar belajar lebih efektif, nanti kita pelajari di bimbel yang kami adakan. Kemudian di sini dari peserta yang lain, saya tulis namanya dengan CGP 1433. Yang tujuan pembelajaran banyak yang keluar, Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Mas Maru, Mas Guru. Bimbel di Pak Maru memang jelas banget penyampaian materinya. Orang yang nggak paham pasti langsung paham kalau dijelaskan Mas Guru. Banyak sekali membantu yang semula saya nggak paham. Kemudian di sini dari Ibu Nia Arabina. Makasih Pak Maru, soal yang Bapak berikan banyak yang keluar. Saya sudah tes piloting 1. Bismillah, doakan saya lulus Pak. Ini sudah tadi Bapak Ibu. Kemudian kita lihat ke bawahnya. Alhamdulillah, trik. Mungkin ini maksudnya trik ya. Trik luar biasa tapi kebanyakan yang naik dari tryout. Rata-rata naik di tryout UKPPG. Sangat membantu. Kata kunci seperti itu saya bisa paham dikit-dikit. Semoga hasil sangat memuaskan. Assalamualaikum, hari ini ujian Alhamdulillah selesai soal materi hampir semuanya yang diberikan hampir semuanya ada. Terima kasih Pak, terima kasih kembali. Nah, soal berikutnya Bapak Ibu kita akan bacakan. Sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakangan, Bu Ana tahu jika kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana adalah titik-titik. Nah, ketika di sini Bapak Ibu ada kepala sekolah yang tidak menggunakan wewenangnya dengan baik atau menyalahgunakan dana BOS di sini, maka yang akan dilakukan Bu Ana itu seperti apa? Apakah A merasa menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktik tidak baik tersebut? B membiarkan saja dan memilih untuk tidak bereaksi, biarlah menjadi urusan kepala sekolah saja yang tidak jujur. Yang C membuat tulisan lepas di media sosial agar kepala sekolah tersebut mendapatkan sanksi sosial.
D. Membicarakannya dengan sesama kolega guru karena bingung harus berbuat apa di tengah situasi yang tidak benar ini. Yang E. Menyesal telah menuruti perintah kepala sekolah tanpa mencoba melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu soalnya terkait dengan soal situational judgment test terkait dengan situasi di sekolah, maka ketika Bapak Ibu menemukan suatu kesalahan, apalagi kalau di sini yang melakukan kesalahan tersebut adalah kepala sekolah, apakah kita biarkan atau tidak? Nah, kita menemui orang yang salah, Bapak Ibu, jangan dibiarkan, ya, tapi kita berikan tindakan. Nah, tindakan kalau itu adalah kepala sekolah, apakah kita perintahkan, kita nasihati, kemudian kita tegur atau bagaimana? Nah, itu menjadi PR Bapak Ibu untuk dijawab di kolom komentar. Nah, ini merupakan soal asli dari tryout-nya Bapak Ibu, sesuai dengan pengalaman dari teman-teman yang sudah tes di piloting 1 kemarin. Tryout yang Bapak Ibu kerjakan di PMM itu sekitar 6-7 bab soal yang ada dari 50 soal tersebut akan keluar Bapak Ibu hadapi. Nah, kekurangan dari tryout itu kalau saya perhatikan Bapak Ibu dan saya pelajari, itu tidak ada memuat tentang UBD, TARL, TPACK, kemudian model-model pembelajaran. Masih banyak sekali yang belum keluar soalnya di sana. Dan sebagian besar atau 80%-nya Bapak Ibu soalnya itu nanti Bapak Ibu akan bisa lihat di saat Bapak Ibu guru tes sebenarnya ya. Piloting 1 itu hanya gambaran soal Bapak Ibu, mohon maaf. Untuk tryout-nya Bapak Ibu itu merupakan gambaran. Silahkan Bapak Ibu guru nanti bisa mempelajari semuanya di bimbel kami yang kami adakan ya. Bapak Ibu silahkan daftarkan diri di 081803 358023. Oke, ini jadi PR Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini merupakan e-book yang kami buat, tetapi kalau Bapak Ibu ikut bimbel, maka e-book ini akan menjadi gratis, Bapak Ibu tidak perlu dibayar lagi ya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.